Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masuk di tafsir surah An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada yang baca, silakan. Iya Ustaz, insya Allah Om Abdul Karim yang baca. Silakan Om Abdul Karim. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini baca ya, Ustaz. Silakan. Langsung satu surat. Sesuai yang di layar aja. Sesuai yang Atau yang di WhatsApp. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah. Artinya Iya. Dari satu, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Aqsamallahu ta'ala bil malaikati allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an syadida. Wal malaikati allati taqbidu arwahal mu'minina binasyatin wa rifqin. Wal malaikati allati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha. Fal malaikati allati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah. Fal malaikatul munaffidhati amri rabbiha fima ukila ilaiha tadbiruhu min syu'unil kauni. Wala yajuzu lil makhluqi ay yuqsima bi ghairi khaliqihi. Fa in fa'ala faqad asyrak. Latuba'atannal al-khalaiqu wa tuhasabu. Yawma taqqaribul ardu bin nafkhatil ula, nafkhatil imatati. Tattabi'uha nafkhatu ukhra lil ihya'i. Baik. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan sigap dan lemah lembut. Dan demi malaikat yang bergerak turun dari langit dan naik kepadanya. Dan demi malaikat yang mendahului dan bersegera kepada perintah Allah, dan demi malaikat-malaikat yang bersegera untuk
bersegera untuk melaksanakan perintah Tuhannya sebagaimana yang ditugaskan kepadanya untuk mengatur alam semesta. Maka tidak dibolehkan bagi makhluk untuk bersumpah selain penciptanya. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah syirik. Dan benar-benar seluruh makhluk akan dibangkitkan dan dihisab. Pada hari bumi diguncangkan dengan tiupan yang pertama sebagai tiupan kematian. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan yang lain mengikutinya untuk dihidupkan kembali. Baik. Kita lihat ya. Pertama dari sisi penamaan. Surah ini dinamai dengan An-Nazi'at. Tadi disebutkan An-Nazi'at itu mencabut nyawa dengan keras. Naza'a itu artinya mencabut. Lalu kenapa surah ini dinamai dengan An-Nazi'at? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka atau memulai surah ini dengan sumpah dengan malaikat tersebut. Ya. Jadi dinamai An-Nazi'at karena Allah membuka surah ini dengan sumpah. Seperti di beberapa surah dibuka dengan sumpah dan Allah berkehendak sumpah dengan makhluknya. Tapi kita tidak boleh sumpah dengan selain Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut perlu diperhatikan. Tapi kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Siapa An-Nazi'at itu? An-Nazi'at adalah malaikat yang mencabut roh anak Adam. Mencabut roh manusia. Dan di dalam Al-Quran, kalimat atau lafad al-malaikah hanya di sini saja. Lafad an-nazi'at hanya di sini saja. Tidak didapati di selainnya. Ya. Baik. Itu penamaan surah. Kemudian di antara isi kandungan surah ini, isi garis besar surah An-Nazi'at, ada beberapa ya. Yang pertama, penegasan adanya kebangkitan dan hari pembalasan. Allah tegaskan dengan sumpah. Nanti manusia akan dibangkitkan. Dengan kalimat yauma tarjufur rajifah. Sudah tadi kita lihat ya. Kemudian di antara isi kandungan ini membatalkan syubhatnya orang-orang musyrikin yang mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Jadi orang musyrikin tidak percaya adanya kebangkitan. Lalu yang
selanjutnya bagaimana huru hara mengerikannya hari kiamat dan keadaan manusia saat itu. Nanti Allah sebutkan. Faida ja'at matul kubra. Kiamat. Baik. Di dalam surah ini Allah menyebutkan beberapa jenis malaikat. Lima jenis malaikat. Dan kita ketahui malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Makhluk Allah yang taat. Disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat mereka. Tidak pernah membangkang, tidak pernah bosan dalam beribadah. Baik. Di sini disebutkan pertama malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Orang kafir itu ketika dicabut nyawanya, dipukul. Dipukul wajahnya, dipukul duburnya. Kemudian malaikat yang mencabut nyawa orang beriman yang lemah lembut. Nah, orang-orang beriman nyawanya dicabut dengan lemah lembut. Walaupun tetap yang namanya kematian itu ada syakarat, ada sakarat. Sakratul maut. Sakit, tapi mau tidak mau kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian itu prosesnya sebentar. Tapi perjalanan setelah kematian sampai kita menempat di surga atau di neraka, nah itu yang panjang. Kematian itu ibarat pintu. Kita masuk ke alam selanjutnya. Dan setiap orang pasti akan mengalami. Kita menyaksikan hal itu. Hanya saja ajal setiap orang itu tidak diketahui. Tapi jelas nanti akan tepat pada waktunya. Sehingga di antara konsep sederhana dalam kehidupan, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, tidak ada cara lain selain kita membiasakan berbuat baik, istiqomah. Orang yang membiasakan berbuat baik, maka wafatnya pun akan dimungkinkan dalam keadaan yang baik. Man asya ala syai mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, kesibukan, maka dia pun akan wafat dalam keadaan tersebut. Tidak mesti seorang itu wafat misalkan sedang sholat, pasti masuk surga. Enggak. Enggak mesti. Enggak kepastian. Yang paling penting kita ketika wafat, hati kita dalam keadaan meyakini Allah, yakin kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Tidak sedang berbuat dosa. Dan malaikat yang jumlahnya banyak itu,
memiliki tugas yang beda-beda. Ya. Salah satunya ya ini, mencabut nyawa. Para ulama menyebutkan namanya itu malakul maut. Adapun Israel itu eh, menurut suatu pendapat yang kuat adalah malakul maut, bukan Israel. Baik. Nah, ini dua jenis malaikat yang mencabut nyawa, yang keras dan yang lemah lembut. Di sini disebutkan Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, naz'an syadida, dengan sangat keras. Adapun orang beriman itu dengan lemah lembut. Ini dua tipe pencabut nyawa. Lalu ada juga malaikat yang wasabihati sabha, yang turun dengan cepat. Turun dari langit dan naik ke langit dengan cepat. Ya, untuk apa namanya, menjalankan perintah dari Allah. Kemudian fasabiqati sabqa, malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya malaikat yang cepat ila tanfidi amrillah, melaksanakan perintah Allah. Nah ini ya, karakter malaikat tuh. Kalau diperintah oleh Allah, selain taat, mereka pun gesit segera melakukan. Kemudian malaikat yang falmudabbirati amro, yang mengatur keadaan alam ini. Nah, itu Allah bersumpah dengan beberapa malaikat, ya, dengan 5 malaikat. 2 malaikat pencabut nyawa, orang kafir dan orang mukmin, malaikat yang cepat turun dan naik ke langit, malaikat yang bersegera melaksanakan perintah Allah dan mengatur. Baik, di tafsir tadi disebutkan, atau di sini disebutkan, tidak boleh manusia itu bersumpah dengan selain Allah. Kalau dia lakukan, dia telah syirik. Ya, karena dalam sumpah terdapat unsur pengagungan. Lalu Allah sebutkan tentang kiamat. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Yauma pada hari tarjufu berguncang. Ar-rajifah goncangan. Tatba'uhar radifah. Yang diikuti dengan tiupan yang kedua. Jadi manusia itu akan dibangkitkan, akan dihisab. Jadi bukan setelah meninggal selesai urusan. Ketika meninggal kemudian selesai urusan, tidak seperti itu. Masih panjang. Di sana ada hisab, ada mizan, ada di padang mahsyar, ya. Ada sirat. Dan pada keadaan-keadaan itu kita masing-masing bahkan tidak ingat dengan orang lain.
Dengan keluarga saja tidak ingat. Dengan pasangan, dengan teman. Setiap orang sibuk. Bumi bergoncang dengan tiupan pertama, itu tiupan yang mematikan. Dan tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Ya. Baik, selanjutnya. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut dan pandangannya tunduk. Qulubul kuffari yawma idzin muqtaribatun min syiddatil khawfi. Absaru ashabiha dalilatun min hawli ma tara. Hati orang-orang kafir pada waktu itu berguncang karena sangat merasa takut. Penglihatan mereka tertunduk dikarenakan rasa takut yang sangat terhadap apa yang mereka lihat. Iya. Nah, ini keadaan di antara keadaan nanti hari kiamat. Ya. Banyak gambaran-gambarannya di dalam Al-Quran. Dari mulai gambaran fisik, gambaran hati. Di sini disebutkan hati orang kafir pada saat itu ya, berguncang, berdebar karena sangat takut. Di dunia saja sampai ada istilah kan, ada istilah saking takutnya suka diistilahkan jantungmu copot katanya, menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Sama nanti. Kemudian pandangan mereka tertunduk hina min hauli ma taro, dari huru hara, kengerian yang terjadi saat itu, yang mereka lihat. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah, sudah kita bahas ya. Tarhaquha qatarah. Wajahnya menghitam seperti kusam terkena debu. Dalam ayat yang lain yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Pada hari itu wajah menghitam dan wajah memutih. Sudah kelihatan nanti. Ketika di dunia penampilan fisik itu nggak terlalu menunjukkan keadaan batinnya. Kadang ada orang penampilannya seolah bagus padahal kotor hatinya, rusak. Nah, itu dunia. Kalau di akhirat nggak ada. Di akhirat itu nanti makanya disebut ya pada hari pemisah. Ya, dipisahkan nanti. Dan terlihat tanda dari masing-masing dia itu apakah orang baik atau tidak. Ketika di dunia manusia berbuat salah, berbuat dosa, tidak langsung oleh Allah dihukum. Dibiarkan dulu. Ya. Tapi nanti di akhirat kelihatan. Terlihat jelas perbedaan antara orang yang baik dan orang yang tidak. Orang yang bersalah dan orang yang benar. Kalau di dunia orang ketika salah dia tidak mengaku, kemudian tetap dalam kesalahannya, itu tidak ketahuan.
Baik. Ini hari mengerikan. Bagaimana tidak takut ya? Neraka itu di depan mata. Kemudian nanti dipersaksikan, diumumkan kepada seluruh makhluk keburukan-keburukannya. Iya, terus Yaquluna inna lanarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Idza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'thi anuraddu ba'da mautina ila ma kunna 'alaihi ahya'an fil ardi anuraddu wa qad sirna 'idhaman badiyatan qalu raja'tuna tilka satakuna idzan khaibatan kadzibatan. Mereka berkata, orang-orang yang mendustakan hari berbangkit itu berkata, apakah kami akan dikembalikan setelah kematian kami kepada kehidupan kami yang dahulu di bumi? Apakah kami akan dikembalikan padahal kami dahulu telah menjadi tulang belulang? Lanjut, Ustaz. iya. Fa Qalu, inna qalunya belum ya? mereka berkata, Iya. mereka berkata sebagai ejekan, pengembalian kita itu kalau begitu akan menjadi kegagalan yang menjadi sesuatu yang sia-sia dan hanyalah sebagai kedustaan. Baik. Ini tanggapan dari orang-orang yang tidak percaya ada hari berbangkit. Di sini harus banyak merenung kita ya. Kalau mati, semua orang percaya ya. Mau orang beriman, mau orang kafir, percaya semua. Pasti akan mati. Karena mereka menyaksikan keluarganya dulu ada, kemudian satu persatu meninggalkan. Makanya orang kafir atau terkadang ya, keumuman manusia itu mengatakan kepada orang yang meninggal, telah meninggalkan kita selama-lamanya. Enggak selama-lamanya. Orang yang meninggal itu, yang sudah wafat, akan ketemu lagi nanti di akhirat. Akan bertemu lagi kita. Kalau senasib. Kalau senasib, bertemu di surga, kita berharap seperti itu. Atau senasib, naudzubillah, bertemunya di neraka. Naudzubillah. Maka orang yang kafir tidak percaya setelah mati itu dibangkitkan lagi. Karena mereka secara logika, masa setelah mati dikubur kan, terus jadi tulang belulang, hidup lagi. Kita juga kalau tidak punya iman, akan berkata seperti itu. Kalau kalau tidak dengan keimanan, ya,
Kalau tidak dengan keimanan, mungkin akan berkata seperti itu. Masa sih setelah jadi tulang, kemudian bisa hidup lagi? Ya, nah ini perlu dengan kacamata keimanan. Makanya ini sebagai obat ya. Kalau kita lebih dahulu ditinggal wafat oleh keluarga, ayah, ibu, atau saudara, kita akan bertemu lagi dengan mereka. Dan mereka sekarang bisa dalam dua keadaan, bisa lebih bahagia daripada kita. Kita masih menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Baik, dan setelah dibangkitkan, perjalanan kita masih panjang. Kalau dihitung tahun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia. Makanya nanti orang-orang kafir merasa hidup di dunia ini setengah hari. Ya, karena perjalanan akhirat itu panjang. Coba kita renungkan ya. Setelah dibangkitkan, kita menunggu keputusan di padang mahsyar. Lamanya itu 50.000 tahun. Itu menunggu persidangan. Kita sekarang aja di dunia 60 atau 70 tahun. Sudah betapa lelahnya. Padahal kehidupan silih berganti. Senang, bahagia, susah, senang, bahagia, menderita. Kalau nanti di padang mahsyar, ya, semua manusia dikumpulkan di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil. Maka manusia tenggelam di atas keringatnya. Tenggelam ke dalam keringatnya. Kecuali orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis beberapa kelompok orang yang mendapatkan naungan tersebut. Orang yang sedekah. Sedekah kita itu nanti akan menjadi naungan kita pada hari kiamat. Pemimpin yang adil. Ya. Dan selainnya. Ini orang-orang yang tidak percaya hal tersebut mempertanyakan. Kalau begitu masa kita akan hidup lagi setelah jadi tulang? Kalau gitu rugi nanti kita. Iya, emang rugi, bahkan celaka untuk orang kafir. Makanya perbandingan dunia dan akhirat itu nggak ada apa-apanya. Disebutkan dunia itu qalil, ya. Mata'un qalil. Kalaupun ada kesenangannya sedikit. Makanya sebagian orang yang diberikan dunia itu jangan merasa sok gitu ya. Kalau tidak dipakai taat. Terus ingat hadis tentang celupan ya. Nanti di akhirat ada orang yang dicelupkan ke dalam surga dan ada yang dicelupkan ke dalam neraka. Terus ditanya. Jadi nanti didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Jadi selama hidupnya itu bahagia, senang-senang, selama hidupnya di dunia. Ya. Tidak ada pernah kesedihan dia. Bahagia seumur hidup. Tapi karena kufur, kafir, masuk neraka dia di akhirat. Di dunia taruhlah 70 tahun misalkan, dia bahagia. Tidak pernah susah.
Tapi karena kufur, karena sebab kufur dia masuk neraka. Di akhirat, di neraka, baru dicelupkan satu celupan. Lalu ditanya oleh Allah, kamu pernah bahagia tidak? Maka dia menjawab, saya belum pernah merasakan kebahagiaan. Padahal di dunia, seumur hidupnya dia bahagia. Jadi kebahagiaan di dunia yang kita lihat, bahkan yang kadang kita iri atau ingin seperti mereka, itu sirna dengan hanya satu celupan di neraka. Menunjukkan betapa mengerikannya neraka itu. Sebaliknya, nanti didatangkan orang yang paling susah, sengsara seumur hidup. Tapi karena dia beriman kepada Allah dan masuk surga, sama dicelupkan ke dalam surga. Satu kali celupan. Kalau ditanya, kamu pernah susah atau tidak? Maka jawab orang itu, saya belum pernah merasakan kesusahan. Padahal seumur hidupnya, 60 atau 70 tahun itu, susah dia ketika di dunia. Artinya, kesusahan di dunia itu hilang dengan satu celupan di surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan surga itu sangat nikmat. Sehingga menghapuskan kesedihan kita selama di dunia ini. Seorang beriman tuh seperti itu berpikir. Bukan seperti orang-orang kafir. Gimana mempenghidup, kata. Dinikmati kehidupan ini. Betul, kita boleh menikmati kehidupan sewajarnya. Tapi ingat, tempat kita bukan di sini. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam, ya, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di dunia, di bumi ini mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan ada kesenangan, tapi apa? Ilahin, sampai batas waktu. Ada batasan. Allah sudah wasiatkan itu kepada Nabi Adam. Dan buat kita semua, kalau di dunia ini tempat sementara. Ada kesenangan tapi sementara. Baik, terus selanjutnya. Fa'innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa'idza hum bis-sahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Fa'innama hiya nafhatun wahidatun. Fa'idza hum ahya'un 'ala wajhil ardi ba'da an kanu fi batniha. Pengembalian itu sebenarnya hanyalah satu kali tiupan saja. Maka tiba-tiba mereka hidup kembali di permukaan bumi setelah sebelumnya mereka berada di dalam perut bumi. Lihat. Allah itu mampu membangkitkan. Coba ya. Membangkitkan seluruh manusia itu hanya dengan satu tiupan. Kan nanti tiupan pertama itu mematikan, menghancurkan seluruh alam raya ini. Ini pada hari kiamat. Terlepas nanti kita mengalami atau tidak. Kalaupun tidak mengalami tiupan yang pertama pada hari kiamat, kita akan mengalami tiupan yang kedua. Itu tiupan kebangkitan. Ketika tiupan itu ditiupkan oleh Allah, ya, maka kita bangkit semua. Manusia bangkit. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Menuju Allah. Nah, ketika tiupan kedua itu ditiup, faidahum bis-sahirah. Tiba-tiba mereka
sudah berada di permukaan bumi yang lain, padang mahsyar yang rata, tidak ada lubang, tidak ada seperti perbukitan, rata. Dan kita dikumpulkan pada saat itu. Jadi itu hanya tiupan pertama. Dan mereka hidup lagi di atas muka bumi setelah mereka di perutnya, maksudnya dikubur di dalam bumi. Kita wafat dan terus dikubur, setelah itu nanti dibangkitkan lagi. Makanya ketika kita melewati kuburan atau berziarah kubur, ingat hal-hal itu. Agar menambah kita persiapan. Kan dalam doa ziarah itu, kita menyatakan, insya Allah kita akan menyusul kalian. Iya betul. Kita akan menyusul orang-orang yang wafat. Cuman kita tidak tahu ajal kita ini kapan. Baik, selanjutnya. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepada Muhammad kisah Musa? Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhan memanggilnya atau Musa di lembah suci yaitu lembah Tuwa. Hal ataka ayyuhar rasulu khabara Musa, apakah telah datang kepadamu hai para rasul berita tentang Musa? Hina nadahu rabbuhu bilwadil mutahharil mubaraki Tuwa, ketika Tuhannya memanggilnya di lembah suci dan diberkahi yaitu Tuwa. Iya. Ini pertanyaan dari Allah kepada Nabi. Dan Nabi nanti Allah menjelaskan. Model seperti ini bagus juga dalam pelajarannya, pengajaran. Jadi seorang guru bertanya kepada muridnya supaya perhatian. Tahu nggak ini? Atau tahu nggak cerita ini? Lalu kita ceritakan. Nah ini uslub, gaya bahasa dalam atau ketika ingin menjelaskan sesuatu. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Nabi Musa ketika Allah memanggilnya di lembah Tua, ya, untuk menerima wahyu. Lalu Allah ceritakan sebagian dari dakwah Nabi Musa alaihissalam. Iya. Terus Idhab idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau taat, agar engkau takut kepadanya. Faqul lahu faqala lahu idhhab ila fir'aun innahu qad afrata fil 'isyan. Faqul lahu atwaddu an tutahhira nafsaka minan naqaisi wa tahliha bil iman wa urshiduka ila ta'ati rabbik fatakhshahu wa tattaqihi. Maka Allah berfirman kepada Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kedurhakaan. Maka katakanlah kepadanya, apakah engkau ingin untuk mensucikan dirimu
dari keburukan-keburukan dan menghiasinya dengan iman. Dan aku akan menunjukimu pada ketaatan kepada Rob. Kemudian engkau merasa takut kepada Tuhanmu dan engkau bertakwa kepadanya. Baik. Allah meminta Nabi Musa untuk berangkat, pergi ke Fir'aun untuk berdakwah. Ya. Kemudian Allah sebutkan, innahu tagha. Fir'aun itu melampaui batas. Durhakanya kelewatan batas. Ya. Togut Fir'aun itu. Dalam ayat yang lain banyak kisah-kisah Nabi Musa ketika berdakwah. Menghadapi Fir'aun yang saat itu sangat ditakuti oleh rakyatnya. Kemudian lihat ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar berkata kepada Fir'aun, menawarkan diri. Mau nggak? Ya, maukah engkau membersihkan diri dari dosa dan bimbing sehingga engkau takut kepada Allah? Lihat di sini, mendakwahi dari bab hati dulu, keyakinan. Ya. Mau nggak dibersihkan diri dari kekurangan dan menghiasinya dengan keimanan? Kemudian dibimbing agar taat kepada Allah sehingga takut. Dua perkara ini penting dalam merubah cara pandang seorang, membersihkan hatinya dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Membersihkan hati dari dosa dan menanamkan rasa takut. Karena menanamkan rasa takut, ketika rasa takut kepada Allah sudah ada, seorang itu tidak akan berani bermaksiat. Tapi kalau rasa takut itu tidak ada, maka manusia akan seenaknya. Seperti Firaun. Dia sewenang-wenang di muka bumi. Karena tidak ada orang yang dia takuti. Karena merasa justru semua orang takut padanya. Pantaslah dia seperti itu. Ya. Sama kita ketika menasihati orang lain atau keluarga, nasihati dulu dari perkara hati, keimanan. Baru setelah itu kepada hal-hal yang lain. Ya. Baik, apa respon Firaun? Kita lihat. Terus, Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi dia Firaun mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fa'ara Musa Fir'auna al-'alamata al-'uzma al-'asa wal yadan. Fakadzdzaba Fir'aunu nabiyallahi Musa alaihi salam wa 'asa rabbahu 'azza wa jalla. ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى. Kemudian Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar, yaitu tongkat dan tangan. Akan tetapi Fir'aun mendustakan Nabi Allah Musa alaihissalam.
dan ia mendurhakai Tuhannya Azza wa Jalla. Kemudian ia berpaling dan berpaling dengan membangkang terhadap iman dan bersungguh-sungguh untuk menantang atau membangkang Musa. Iya. Jadi setelah Nabi Musa sampai kepada Firaun, Nabi Musa dibekali dengan mukjizat. Kemudian diperlihatkan mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang bisa jadi ular, kemudian tangan yang bercahaya. Tapi apa respon Firaun? Fakadzdzaba wa asa. Dia tidak percaya dan tetap durhaka. Bahkan adbaro yas'a. Dia berpaling dari keimanan, menolak dakwah Nabi Musa, bahkan yas'a. Dia berusaha untuk melawan Nabi Musa. Ini luar biasa ya tantangan dakwah. Ini bukan diterima, ditolak, setelah itu yang didakwahi malah mau menyerang. Baik. Terus Fahasyar fanada. Kemudian dia mengumpulkan pasukan-pasukannya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada Allah. Fa'ara Musa Fajama'a fajama'a ahlu mamlakatihi wa nadahum faqala ana rabbukumul ladzi la rabba fawqahu fantaqama Allahu minhu bil azabi fid dunya wal akhirati wa ja'alahu 'ibratan wa nakalan li amsalihi minal mutamarridin. Inna fi fir'auna wa ma nazala bihi minal azabi la mau'izatan liman yatta'izu wa yanzajiru. Maka Fir'aun mengumpulkan seluruh keluarga kerajaannya dan menyeru kepada mereka. Kemudian dia berkata, aku adalah Tuhanmu yang tidak ada Tuhan lagi di atasnya. Maka Allah menghukumnya dengan azab di dunia dan di akhirat. Dan Allah menjadikannya sebagai ibrah, nasihat, dan pelajaran untuk orang-orang yang semisalnya yang membangkang. Sesungguhnya pada Fir'aun dan apa yang menimpa dirinya adalah terhadap azab itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan peringatan. baik. Jadi Firaun tadi membangkang. Lalu dia mengumpulkan kerajaan, mengumpulkan bala tentaranya, dan berseru dengan penuh kesombongan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Ya, dalam ayat yang lain, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Terus atau dia berkata, bagaimana mungkin aku harus taat kepada Musa sementara kaum Musa saja katanya tunduk kepadaku. Maka Allah siksa dia siksa dia
dunia dan di akhirat. Dan hal tersebut, yakni perjalanan Fir'aun itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Fir'aun disiksa di dunia dengan dibenamkan, ditenggelamkan. Di akhirat, bahkan di alam barzakh, pagi dan siang dan sore, artinya setiap saat Fir'aun itu disiksa, diazab di kuburnya. Lalu di akhirat nanti masuk ke dalam neraka. Ya. Fir'aun dijadikan contoh manusia yang durhaka, yang melampaui batas, tapi pada akhirnya binasa juga. Maksudnya apa? Orang yang seolah dibiarkan berkuasa sewenang-wenang, itu akan binasa suatu saat. Akan hancur. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Pasti. Dan kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun itu sempat mau tobat. Bahkan sudah tobat. Ya. Jadi kalau di dalam ayat ini, Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tinggi. Mengaku Tuhan. Dalam surah Yunus, dia mengucapkan syahadat. Atau dia bersaksi, La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Wa ana minal muslimin. Tidak ada ilah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Allah maksudnya. Dan aku masuk Islam. Aku termasuk orang-orang yang Islam. Tapi Fir'aun mengucapkan itu, tobatnya Fir'aun ketika dia sekarat. Dan tobat dalam keadaan sekarat tidak diterima. Maksudnya sekelas Fir'aun saja yang durhaka. Kalau menjelang sekarat itu mau dia bertobat. Maksudnya kita jangan nunggu sekarat gitu loh. Kalau mau bertobat dari sekarang. Ya. Karena keadaan tersebut sangat sulit nanti. Ditambah tobatnya tidak akan diterima. Ya. Sehingga jadikan pelajaran dari Fir'aun itu. Bahkan badan atau tubuh Fir'aun diawetkan, sengaja dibiarkan ada sampai sekarang. Sebagai bentuk kehinaan kepadanya. Baik, itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini dari tafsir surah An-Nazi'at. Insya Allah masih ada satu lagi pembahasan atau satu kali lagi pembahasan tafsir ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.